Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta MPLS, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di materi yang kedua, yaitu materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sekali lagi untuk bahasannya, insya Allah sudah ada di tangan kalian semua materi soft copy-nya. Bapak hanya ingin mengantarkan dan mencoba untuk menyimpulkan dan memperjelas apa yang termaktub atau esensi dari materi yang sudah ada di sana. Saya tidak akan terlalu membahas terlalu panjang lebar. Intinya bahwa Anda kalian sebagai warga negara ya, yang saat ini fenomenanya begitu banyak warga yang sebagian warga yang tergerus rasa cintanya terhadap negeri ini, wawasan kebangsaannya, kebanggaannya. Seringkali saya mendapatkan di beberapa media itu banyak warga yang sudah banyak memperolok-olok bangsanya sendiri, dan saya pikir itu bukan satu tindakan yang terpuji, karena kalau kita memperolok-olok bangsa kita sendiri berarti kita memperolok diri sendiri, karena kita berada di dalam dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai hal yang memang harus banyak diperbaiki. Ya kalau memang ada kekurangan, ya itu sebagai bahan evaluasi dan cerminan kita bahwa kita harus merubah tanpa harus mengecilkan bangsa ini ya. Bangsa kita itu bangsa yang hebat, bangsa yang besar, dan ini fakta, bukan mengada-ada. Kalian bisa bayangkan atau sudah kalian ketahui bersama bahwa kita memiliki 3.677 pulau yang tidak dimiliki itu oleh bangsa lain. Bangsa mana yang punya pulau sebanyak itu? Kita punya teritorial yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, dengan suku bangsa yang ratusan ya. Tidak ada negara yang mempunyai bahasa yang sedemikian banyak seperti Indonesia, dan ini sebuah kekayaan anugerah yang harus disyukuri ya. Dan kita harus bangga dengan itu. Bagaimana mungkin negara lain saja yang kemerdekaannya dikasih oleh penjajahnya merasa bangga dengan bangsanya sendiri, sedangkan kita yang hasil perjuangan yang luar biasa, semua komponen terlibat di sana. Banyak anak-anak bangsa yang berguguran, ya. Bukan dengan mudah, dengan susah payah. Kita tahu bahwa kalau kita mau sedikit bandingkan, bangsa Eropa itu satu suku satu bangsa terdiri di beberapa negara. Berapa negara di Eropa itu? Hanya satu bangsa Eropa. Begitu juga di Afrika, di Timur Tengah, satu bangsa Arab terdiri dari beberapa banyak negara. Sedangkan suku bangsa yang begitu banyak di Indonesia bisa disatukan dalam sebuah negara, itu hal yang sangat luar biasa. Dan hasil sebuah kerja nyata, perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Ya. Lalu rasa terima kasih kita seperti apa sekarang? Kita tinggal mengisi kemerdekaan itu, yang konkretnya kalian sebagai pelajar dengan bersungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan serius
kalian bersekolah dengan menampilkan perilaku-perilaku yang terpuji, itu menjadi bagian Anda sebagai rasa terima kasih kalian terhadap negeri ini, sebagai rasa terima kasih kalian terhadap para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan, mengorbankan banyak hal, bahkan ada yang mengorbankan segalanya, harta, nyawa dan jiwanya tercurahkan. Mereka tidak menikmati itu, kita yang menikmati. Nah, alangkah tidak terpujinya bahwa kalau kita tidak bangga menjadi bangsa sendiri dan justru tidak peduli dengan kemajuan bangsa ini. Anak-anakku sekalian, semakin ke sini fenomenanya kita semakin diguncang. Kita punya ideologi yang saya katakan luar biasa, ideologi yang orang mungkin bangsa lain perlu belajar dengan ideologi kita. Jadi kalau ada orang yang memperolok bangsa sendiri dan membanggakan bangsa negara-negara lain, saya kurang setuju itu. Dalam hal ekonomi mungkin mereka bisa lebih kaya, tapi di kekhasan hasanah budaya, bahasa, wilayah, terus satu semangat spirit yang harus kita bangun. Kita punya kelebihan banyak hal, dan ini sebuah potensi yang mudah-mudahan generasi Anda, kalian itu kedepannya memanfaatkan semua potensi anugerah Tuhan kepada bangsa kita itu, menjadi kita bangsa yang sangat dipandang oleh orang. Bagaimana mungkin orang lain bisa memandang kita, bisa menghargai kita kalau kita juga sebagai warganya tidak menghargai. Anak-anakku sekalian, hari ini saya sengaja pakai baju yang ada bendera merah putihnya, sebagai simbol bahwa masih harus tertanam merah putih di dada kalian, harus tertanam Garuda di dada kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdiskusi, ngobrol kembali bagaimana kalian tidak boleh terprovokasi, kalian tidak boleh tergerus, kalian menjadi generasi yang punya jiwa patriotik, mempunyai jiwa, bukan jiwa-jiwa yang lebay, bukan jiwa-jiwa yang rapuh, bukan jiwa-jiwa yang latah, yang selalu mengikuti tren apapun, mau negatif dan positif selalu diikuti. Harus punya jati diri. Seperti apa jati diri nanti di perjalanan kalian di sekolah akan ketemu dengan guru PKN, bisa diskusi dengan saya supaya kalian menjadi generasi yang lebih baik dari kami semua. Anda harus lebih baik daripada saya, daripada kami guru-guru di sana yang ada di sini. Harus menjadi generasi. Karena normal kalau kesana lebih baik. Kalau makin kesana makin tidak baik, itu artinya tidak ada kemajuan, tidak ada progres, dan itu bukan suatu hal yang normal. Yang normal itu grafiknya selalu meningkat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan kita akan segera berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.